Halo guys, it's too good to be back. Balik lagi nih sama kami di podcast Kanal 90S. Kali ini kita kedatangan tamu seorang pengusaha muda, founder dari Koteji Ramen X Warung Joni. Yeay, makasih Len Selamat undangannya datang. Bang. Oke, yuk. Selamat datang di Kanal 90 yuk. Sip. Gimana nih kabarnya sekarang? Kalau kabar Bang pribadi nih. Iya. Kalau Bang alhamdulillah baik lah. Ini gimana nih? Bang Ezid? Oke. Sehat kan? Sehat. Sehat dong. Disehatkan Bang ya. Disehatkan. Corona Walaupun menyehatkan COVID kayak nggak gini sih? ya. Iya. Seorang pengusaha muda yang lagi hitsnya sekarang. Onde. Kan lagi hits nih, lagi rame-ramenya kali ya. Waduh, di amin. di kafe kan. Iya. Kan seorang pengusaha ramen makan kuliner ramen. Oke. Kenapa memilih ramen sebagai usaha kuliner? Kan masih ada ketuban, ada sushi di makanan Jepang. Kiki. Oh, ramen. Iya. Oh. Sebenarnya ramen yang ini kan yang kalau yang Koteji Ramen X Warung Joni ini Iya. mulainya 25 Juni. Tapi sebelum ini buka, ramen itu sebenarnya udah ada 4 tahun yang lalu. Di mana? usahanya dari abang juga depan, kan? ya abang Iya. di depan BRI. Oh, Berry. Tapi karena awalnya gini, bang tuh orangnya setiap malam suka nongkrong. Iya. Jadi kalau misalkan nongkrong malam-malam, terus kepikiran kan, ngapain sih nongkrong ngabisin waktu malam-malam. Jadi sama teman-teman bilang kayak gini, bikin usaha yuk. Nah, terus ada namanya Afin, terus ada Bang Ajat. Bang Ajat ini yang ada Cafe Makna. Terus Bang Ajat bilang, nah kenapa ramen? Sebenarnya pengennya tuh awalnya nggak ramen, tapi pengen jualan aja malam-malam. Iya. Nah kebetulan aja Bang Ajat bilangnya buka ramen aja lah. Nah kebetulan waktu itu belum ada yang jualan ramen kan. Nah terus ya udah janjian bertiga, ya udah jadilah ramen gitu. Dari ramen sini prospek apa sih yang dilihat ke depannya? Apa karena anak Kalau muda? ramen nggak semua orang suka mie ya. Iya. Ya kalau mie goreng Indomie lah itu udah mainstream lah, semua orang suka kan. Terus ada mie pedas juga kan, itu kan Iya. basicnya Indomie juga tuh. Iya, Basic Indomie. mie kemasan gitu kan. Udah kenapa nggak coba mie yang dari Jepang gitu, mie ramen. Walaupun ramen itu artinya mie juga ya. Iya, mie ramen. Iya. Jadi apa ya? Jadi sebelum memulai usaha ramen, apa usaha sebelumnya? Atau ada aktivitas sebelum ramen? Basic gitu ya. Di rumah tuh awalnya ada bengkel. Kayak konstruksi gitulah, bikin teralis, pagar, kanopi. Terus teman-teman kan banyak nih, dia bikin usaha-usaha gitu. Terus mereka konsultasi kayak mau bikin usaha kayak gerobakan. Jadi awalnya tuh bengkel, basicnya las. Terus karena makin lama berkembang jadi kayak ngisi-ngisi interior kafe, gerobak-gerobak buat teman-teman yang mau jualan gitu. Oh, iya. Basicnya itu sih sebenarnya. Iya. Emang Yang utamanya sebenarnya itu. iya. Iya. Terus mencoba hal baru di Coba-coba hal baru. kulineran. Iya. Emang jiwa bisnisnya udah ada dari kecil. Ya kalau nyoba bisnis sekali aja pasti ketagihan gitu kan. Sejak Pengen kapan? coba lagi yang lain gitu. Memulai bisnis itu sendiri tuh dari kapan sih? Waktu SMA pun udah coba-coba jualan. Kayak waktu itu musim-musim jam-jam monol gitu. Iya ya. Jam-jam monol, tau nggak? Nggak tahu. Belum zamannya ini ya. Iya, Jam-jam belum monol ada musim-musim itu tuh ada dapat supplier di Bukit Tinggi. Iya. Nah, beli di Bukit Tinggi, terus jualan jadi ke sekolah-sekolah. Terus ada juga teman yang mau bahkan di STM. Iya. Ada teman yang di SMA 1, SMA 2 yang mau ngejualin kayak gitu. Emang suka jualan dari SMA. Terus tamat SMA pun juga sempet jualan juga. Pas bulan puasa jualan gerobakan namanya Esmo. Itu bareng-bareng juga. Esmo tuh sebenarnya kan pakai susu. Iya. Harganya juga 5.000. Jadi Esmo ibu gitu, Bang. Oh, es 5.000. Sebenarnya es buah sih, Iya, es iya. buah ya. Cuman karena diminangin jadi Ya, murah. Esmo ibu 5.000 biar ya. gitu. Seru-seruan aja sih rame-rame jualannya. Terus latar belakang yang kenapa suka berbisnis, apa dari keluarganya emang pebisnis atau gimana sih gitu? Apa ya? Yang mendorong untuk berbisnis Nggak tahu, tiba-tiba pengen ngebisnis aja gitu. atau emang tipenya orang Ya, ya. pengen ketemu ya, orang baru? Iya, karena tipe itu kan sukanya sama ketemu sama orang-orang baru. Iya. Ya kalau
berbisnis tuh kan ketemu orang banyak, jadi kan seru gitu. Iya, sambil Nggak belajar. di hal bisnis pun dia suka, pokoknya dengan ketemu-temu sama orang-orang baru tuh suka gitu. Dapat pengalaman baru juga di Bersosial, sini. berkegiatan. Nah, Oh ya, ini apa? Bagaimana respon awalnya tentang usaha ramen itu bagaimana? Respon awalnya masyarakat sekitar atau respon dari konsumen? ya kalau di Payakumbuh umumnya nggak jual ramen nggak apapun, di mana ada kafe yang baru mereka antusias gitu. Remaja-remaja Mereka tuh dewasa. antusias kan, jadi tinggal di kitanya aja yang orang udah pengen datang ke tempat kita. Gimana orang yang udah datang itu datang lagi ke tempat kita, berarti kan di pelayanan kita lagi rata-rata sih kayak gitu. Berarti secara nggak langsung kultur dari Payakumbuh konsumtif juga ya. Apalagi dengan Dari hal-hal yang baru, Payakumbuh nih, hal-hal yang baru yang Ya, inovatif kan. Payakumbuh nih kalau banyak yang bilang apa ya, pokoknya nggak mau ketinggalan lah. Kayak misalkan ada yang baru mereka pasti ngikut gitu. Iya, iya. Dimanapun lah, Berpacu makanan, fashion, apapun Iya. tren gitu. Berlomba-lomba gitu kan. Sepedaan, kayak terakhir sepedaan kayak Minion Iya, itu Minion. di Sumbar, kayaknya Sumbar Pekanbaru di luar Jakarta mungkin Payakumbuh duluan Minion. Iya, Minion. Minion tuh udah banyak Minion, tren-tren Minion yang lain-lainnya gitu. Kayaknya orang Payakumbuh ini update lah dengan hal-hal kayak Nggak mau gitu. kalah, Nggak mau kalah, sama iya. yang lain gitu. Dari usaha kuliner ramen ini, kendala di awal yang dialami founder-founder PTJ itu apa sih? Yang ramen yang sekarang ya, Iya, pokoknya sekarang. iya. Ya kan kita awalnya pengennya bukannya tuh Maret, tapi karena Covid, jadi diundur. Untung ya kendala mungkin karena Covid aja sih. Mungkin karena untung yang punya tempatnya baik, kan kita kontrak nih. Iya. Dia mau ngasih kelonggaran waktu 2 bulan atau 3 bulan tuh diundur waktunya. Karena Covid ini. Iya. SBB juga kan. Iya, iya. Pasti berdampak lah kan. Iya. Tapi awal kita buka ramen kan waktu dari yang semuanya nggak boleh kan PSBB nih dilonggarkan. Iya, PSBB. Nah waktu dilonggarkan nih makanya kita buka, udah dilonggarin nih kita buka ramen. Terus lama-lama tahu-tahu Covid naik lagi. Iya. Covid dulu. Mulai pengaruh lagi ke kedai kita gitu. Terus banyak kompetitor masuk lagi juga kan. Kompetitor kafe-kafe yang lain masuk. Ya kalau orang Payakumbuh mana ada yang baru mereka kesana. Iya. Ngaruh juga sih ke kita, tapi bisa diatasin lah kayak sama. Mana yang lebih besar pengaruhnya? Ya, pengaruh kompetitor itu atau pengaruh dari Covid? Apa ya? Pengaruhnya kayak kalau misalkan kalau kita rame nih, pasarnya kan sama keluarga orang-orang kantoran awal yang kita cari pasarnya kan. Kalau orang-orang kantoran sama keluarga kan sama Covid nih mereka waspada lah. Kalau remaja Jadi enggak. ngaruh lebih ngaruh Covid sih sebenarnya karena pasar kita itu. Iya. Tapi karena kalau kompetitor yang lain itu kan pasarnya anak nongkrong gitu loh. Enggak. Tapi lebih ngaruh Covid sih menurut saya. Lebih pengaruh Covid. Ya. Apa nih di zaman yang serba teknologi kan sekarang udah ada tuh aplikasi online yang buat jualan GoFood kan. Tapi ketika ya warung terhenti karena PSBB nggak ada yang datang kan bisa dialihkan ke sana, gimana nih prospeknya dari sana? Apakah lebih banyak yang diharapkan itu yang datang langsung atau yang dari online-nya dari GoFood sendiri? Kalau dari online kita udah bikin kerjasama sih sama online, semuanya rata-rata udah di apa tuh dijalin kerjasama gitu. Lumayan ngefek lah kayak online itu lumayan membantu lah ya. Yang nggak bisa datang bisa Iya. pesan online. Tapi karena di ini bisa dibilang daerah ini kan daerah masih belum semua orang memakai yang online kan. Jadi kayaknya ada lebih Ya lagian kan online pun karena kalau orang yang takut datang, oke lah online tuh membantu. Tapi kan sulit ya. karena Covid gini ekonomi orang kan lumayan Ya, pengaruhnya kena. Lebih dari background ekonominya sih ya. Oh ya, kita iklan dulu guys ya. Ini kita dibawain sama Yuda minuman dari Koteji Ramen. Ex Warung Joni ya. Ex Warung Joni. Warung Joni. Oh, nanti bakalan ada lagi Warung Jalal ya. Nah, sekarang masih Warung Joni, nanti Warung bakalan ada Jalal Warung apa tuh, Jalal. Pokoknya nanti Yuda tahu ya. Oh, Kita kasih surprise lah. Oke sih. Ini beralamat di Kota 4 di dekat Sinar Pagi dan alamatnya sudah ada di Google Map dan ada Instagramnya Kopi Ramen @kopiramen. Teman-teman Datang ya, semua datang bisa tengok di sini. Nanti ada di sini, Ya, di hajar sini. Len. Ya, buat anak muda yang mau nongki-nongki Iya. boleh. Nongkrong sama keluarga sama pacar. Ya,
sendiri juga boleh. Oh. Mana tahu di sana ada semuanya. perpasangan. Oh, ini boleh kontakin dulu ya Iya. gitu kan. Nah. Terus kita lanjut ya. Sebelum menjadi seorang pebisnis nih, siapa sih Yuda tuh sebelumnya? Dibilang Yuda nih siapa? Apa ya? Background Bang Yuda ini dulu apa sih? Ya emang mungkin dari awalnya emang bisnis itu aja sih katanya kayaknya Len. Walaupun sekarang kayak banyak bergiat juga sama teman-teman berkesenian, tapi emang Bang ini nggak ada basic sini, tapi senang aja gitu sama orang-orang ramai. Jadi emang kalau dibilang background Bang apa, ya kayaknya emang dari awal Bang suka bisnis gitu. Ya. Ya. Dari lahir ke bisnisnya. Dari seorang founder atau pebisnis muda, titik rendah seorang Yuda itu di mana sih, kapan sih, atau di saat-saat seperti apa Yuda ini merasa gue ini lagi nggak baik-baik aja gitu? Mungkin waktu SD sih, waktu papa meninggal. Papa kan meninggal kelas 4 SD. Kelas 4 SD, papa meninggal. Terus mama kan basicnya ibu rumah tangga. Waktu papa meninggal tuh mama nggak tahu mau ngapain. Karena di rumah toh aja kan. Jadi mama nggak tahu mau ngapain. Jadi waktu ya adalah beberapa dikit peninggalan papa. Ya kan mama nggak tahu mau ngapain. Lama-kelamaan habis. Jadi waktu SD papa meninggal, SMP udah kurang-kurang, SMA mungkin SMA itu bisa bilang paling rendah waktu SMA. Iya. Terus kebetulan pas 2 hari sebelum Lebaran itu 2012 itu sudah tamat SMA, rumah kebakaran. Rumah kebakaran dengan kondisi ya sedang goyang. Terus kita mikir, wis gue harus ngelakuin sesuatu nih, gue harus ngelakuin sesuatu buat keluarga, ada adik juga kan, cewek 2. Kayaknya kalau nggak ngapa-ngapain kayak ngerasa apa ya, pecundang gitu loh. Sempat waktu itu tamat SMA itu nggak ngapa-ngapain, jadi bangun siang nggak ada ngapa-ngapain, kayak bangun siang tuh kayak ngerasa jadi pecundang aja itu gitu. Nggak ada ngelakuin buat apa, nggak ngelakuin apa-apa gitu kan. Terus makanya pergilah ya coba-coba buat usaha waktu itu. Terus pergi juga ke Kalimantan. Ke Kalimantan tuh, di Kalimantan kakek ada bengkel kan, jadi belajar ngelas tuh di Kalimantan. Ke Kalimantan, terus ke Surabaya, balik lagi ke Payakumbuh. Nah Payakumbuh, bukalah bengkel di rumah. Di rumah buka, terus karena banyak teman-teman juga kan, yang awalnya bengkelnya bengkel las aja itu bikin terali kanopi, terus karena banyak teman yang mau bikin usaha, konsultasi, ada yang bikin gerobak interior buat kafe-kafenya. Las itu sih awalnya usaha yang jalanin itu. Bisa dibilang itu yang memotivasi dan keluarga juga, dan gue harus bisa membanggakan orang. Ngakuin sesuatu lah daripada enggak ya ada adik yang harus digedein, nah kayak gitu. Sebenarnya suka sama cewek yang dia fokus sama dirinya sendiri dulu. Jadi kalau misalkan ada orang pacaran lama gitu kan, yang cowoknya nggak nge-support ceweknya buat ngelakuin sesuatu, berkarir, istilahnya ceweknya harus di bawah ketiak dia terus itu, terus ngapa-ngapain sama dia cowoknya. Kalau mereka udah nggak berdua lagi, berarti kan si ceweknya nggak tahu lagi mau ngapain. Ya pengalaman lah kan, si ceweknya itu bingung mau ngapain karena waktu selama sama pacaran dia berpegang di sana, nggak berdiri kaki sendiri gitu ya. Kalau putus ya gue harus mau ngapain lagi gitu, nggak tahu gitu kan. Berarti udah lebih cewek yang suka fokus sama diri sendiri dulu. Nah gitu. Buat yang di rumah yang mau deket sama founder Cottage ini, tolong disadar-sadarkan diri kalau kamu tuh harus bisa berdiri di kaki kamu sendiri. Tadi kalau nggak salah ada dengar kalau seorang Yudani juga berminat atau menggeluti kesenian. Berarti selain sebagai pebisnis suka hobi seni juga kan? Dibilang basicnya seniman enggak, cuman seneng aja gitu ngelakuin sesuatu buat banyak orang. Apapun bentuknya, walaupun bentuk kesenian atau apa kayak gitu, tapi senangnya ya bertemu sama orang-orang gitu, terus ngelakuin sesuatu buat orang, apapun bentuknya. Tapi karena kebanyakan
event kesenian, ya orang mikirnya kayak gitu. Wah, gue ini orang seni. Ya, tapi sebenarnya basic sini nggak ada, main musik nggak bisa apa gitu. Cuman lebih ke sosialnya bersama. Iya, lebih senang ngumpulin orang rame-rame, terus buat sesuatu buat orang lain. Nah, kayak gitu. Daripada berarti ya manusia-manusia anti gabut nih ya. Nggak bisa diem di rumah gitu kan, tanpa aktivitas gitu kan. Iya. Jadi apa nih harapan Yuda ke depan untuk bisnis KTJ ini, dan apa pesan-pesan Yuda buat orang yang mungkin mau buka usaha yang sama gitu kan? Kalau di Payakumbuh ini kebetulan di Payakumbuh, alhamdulillah kalau orang misalkan mau bikin usaha kan, kebanyakan mereka konsultasi sama itu kan. Iya. Anehnya gini, ini kan lagi COVID nih. 3 bulan kebelakangan itu banyak banget itu orang yang bikin usaha, bikin kafe, distro, toko baju, apalagi itu banyak banget kita. Kayaknya di Payakumbuh ini mungkin mereka yang udah apa dibilang, mungkin karena tabungannya nipis lah, apalah karena COVID ini, daripada tabungannya makin habis, udahlah dibikin usaha aja lah gitu. Nah maksudnya gini, kalau di Payakumbuh ini mau bikin usaha apapun, asal yang terpenting itu di Payakumbuh yang mau bikin usaha, yang penting ada jaringan. Kalau di Payakumbuh ini mau bikin usaha tuh, bikin kafe lah apalah, penting orang harus tahu siapa kita. Kalau orang lain buka di Payakumbuh kafe-kafe, kalau orang-orang Payakumbuh ini nggak tahu, kebanyakan itu sih sepi sih gitu. Jadi kalau di Payakumbuh ini menurut kalau bikin usaha, kita kalau walaupun orang nggak tahu kita siapa, kita ajak deh join teman yang ada orang yang ada masanya gitu, yang ada itunya. Udah ada personal branding. Iya. Jadi kalau mau buka ini, kalau udah sama orang ini pasti dia tahu. Ya, kalau di Payakumbuh menurut itu sih. Kayak gitu ya. Iya. Ya karena nanti kalau untuk usahanya kan bisa jadi dengan orang ramenya kan bisa memancing orang untuk datang ke sana kan. Iya. Ya dengan masanya dia, ada temannya datang, terus temannya ngajak orang lagi, ya kayak gitu sih di Payakumbuh kalau menurut. Ya seperti juga kalau kita sudah punya masa, setidaknya kita buat usaha atau buat brand sesuatu, misalnya kita punya masa 100, berarti secara nggak langsung nanti yang 100 itu kan udah pasti tuh mengikuti kita tuh. Dia ngajak orang lain banyak. Tapi kalau misalkan mau bikin usaha, kita bikin usaha tok gitu aja, tiba-tiba kita udah bangun aja kayak bikin apa gitu kan, tanpa orang tahu, itu kayaknya susah di Payakumbuh gitu. Emang harus ada link relasi. Perlu di Payakumbuh gitu. Iya sih. Terus yakin satu lagi. Yakin. Prinsip di hidup nih, pokoknya yakin aja gitu. Apapun yang terjadi, yakin aja ada hikmahnya, ada jalannya gitu. Walaupun kadang-kadang seok-seok, asal kita yakin, pasti besoknya itu ada aja solusi yang akan kita dapat gitu kan. Ya yang namanya bisnis kan ada juga naik turun gitu. Iya. Kita sih yakin gitu bang, serius. Apapun yang terjadi asal yakin aja pasti ada hikmahnya. Nah, makanya itu bikin kita pikir positif juga kan ke depannya kayak gimana. Sebagai seorang anak muda nih kan nggak menutup kemungkinan pribadi kita tuh punya sifat yang kemudian yang mut-mutan, kadang iya kadang enggak. Gimana seorang Yuda nih menjaga konsistensi diri dalam berbisnis, dan gue harus tetap semangat terus. Gimana cara menjaga stabilitas dalam? Iya, sempet juga sih jenuh waktu itu yang utama kan di bengkel interior nih bang. Sempet jenuh waktu itu di interior. Ya pelariannya berkegiatan bang. Berkegiatan, ketemu sama orang-orang. Jangan membiarkan waktu ini kosong ya. Nah, terakhir nih apa pesan-pesan quote dari seorang Yuda untuk pebisnis muda, untuk anak-anak muda sekarang yang hobinya nongkrong, kadang bangun siang nggak jelas, kayak yang Yuda alami waktu SMA kan, nggak menutup kemungkinan anak-anak sekarang tuh juga ada yang bangun tidur nggak tahu mau ngapain, buka HP main aja sampai sore, nanti rebahan lagi. Nah, kamu pesan buat kamu rebahan gimana nih? Apa ya? Kalau ya balik lagi, yakin itu prinsipnya. Kita harus yakin ke depan itu kita harus sukses. Kita harus ngelakuin sesuatu buat yang paling dekat, buat keluarga dulu lah. Ingat keluarga dulu lah.
Gak mungkin lah kita ngarepin keluarga terus kan. Makanya kalau kita udah ngelakuin sesuatu buat keluarga, barulah bisa kita ngelakuin buat yang lain ya gitu kan. Jadi kita harus yakin kita tuh harus sukses, yakin walaupun banyak cobaan, itu yakin aja lagi itu pasti ada hikmahnya. Jadi itu kalau kita udah yakin, kita nggak bakal nyesel. Iya. Ya. Kita harus berpikir positif juga. Berikan energi positif kepada diri sendiri. Gue harus bisa dan pasti bisa. Kalau ada yang gagal ya pasti ada pelajaran di sana gitu kan. Iya. Kalau yakin tuh udah yakin aja lah gitu. Iya. Pasti aman aja nih. Baiklah, terima kasih kepada Yuda. Itu aja Oke, siap Leni. podcast kita malam ini. Jangan lupa datangin Datang kafenya. ke promo dikit boleh ya? boleh. Oh iya, di selain Cottage Reminisce Warung Jani itu kan di dekat Sinar Pagi, Ketunan Nampe. Iya. Itu dulunya itu ayam penyet komplit. Nah, sekarang udah rubah jadi Cottage Reminisce Warung Jani. Iya. Sesudah Sinar Pagi sebelah kanan. Datang ya. Terus juga ada kalau yang mau bikin kafe, yang mau bikin usaha apalah, itu bisalah kotak-kotakan aja gitunya ya. Terus yang mau ya ada teman juga. Iya. Boleh nggak nih? Boleh. Kalau mau nikahan nih, bisa pakai apa tuh? Sektor 24. Dulu ada di Padang, tapi udah punah ya. Pindah. Dulu sektor 24 frame, sekarang berubah jadi sektor 24. Stay fokus di Payakumbuh. Nah, kalau mau nikahan, aku hubungin aja ntar bikin aja di bawah ya ntar. Aman ada di bawah di sini banyak. Ya, kasihan lah sektor Iya. tuh sepi job sekarang. Iya. Baiklah, terima kasih Yuda sudah datang. Terima kasih Yud. Oke bang, siap. Baiklah kepada pemirsa-pemirsi. Sekian dulu hari ini. Sampai jumpa di orang-orang hebat berikutnya. Tetap di channel Kanal 90S. Blue S. Bye bye.